di sisi Allah Azza wa Jalla yang menandingi doa. Ya. Kalau berbicara tentang problematika serta masalah-masalah di dalam kehidupan ini yang dipecahkan dan solusinya ada pada doa pun, ini juga sangat banyak sekali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada bab ke-40 ini seorang saudara mendoakan saudaranya. Bayangkan betapa tulusnya ini orang yang mau mendoakan saudaranya untuk diberikan kebaikan berupa harta dan anak agar diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau harta dikelola dengan baik dan anak dididik dengan baik, maka ini bisa menjadi jariyah, sedekah jariyah bagi pemilik harta dan anak tersebut. Nah, luar biasa teman-teman. Oleh karenanya, mohon maaf bagi siapa yang belum dikaruniai anak, dia boleh untuk mendidik muridnya, umpamanya membiayainya, membiayai pendidikannya, penghidupannya. Kelak anak didiknya tersebut jadi anak yang soleh pun juga dia akan mendoakan orang yang mengasuhnya. Nah, doa yang semisal ini tidak ada masalah, ya, mendoakan teman supaya dibanyakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala hartanya dan juga anaknya, selama sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita lihat teman kita ini orang yang soleh, yang kemudian kalau dianugerahkan kepadanya rezeki yang berlebih, tidak akan mempengaruhi kesolehannya, artinya kualitas kesolehannya tidak menurun, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian di dalam bab ini ada satu hadis, ya, yang kita dengarkan, insyaallah. Silakan Bang. Dari Anas Ibnu Malik, ia berkata, pada suatu hari saya menemui Rasulullah SAW. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali saya, ibuku dan Ummu Haram, bibiku. Ketika beliau menemui kami, beliau berkata, apakah sebaiknya saya sholat bagi kalian? Padahal saat itu bukan waktu sholat. Nah, bukan waktu sholat fardu maksudnya, ya, ini kita garis bawahi. Padahal waktu itu bukan waktu sholat fardu. Baik, lanjut. Lalu ada salah seorang dari kami bertanya, lalu di mana Anas diletakkan? Dia menjawab, beliau meletakkannya di sebelah kanan kalian. Lalu beliau sholat mengimami kami. Beliau kemudian mendoakan kami penghuni rumah agar mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, di mana posisi Anas? Di samping kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada poin ini, para ulama memberikan kejelasan bahwa kalau sholat berjamaah yang makmumnya hanya satu orang laki-laki, atau bersama satu orang makmum laki-laki itu ada makmum wanita, maka posisi si makmum laki-laki tersebut berada di samping sebelah kanan sejajar dengan imam, bukan di belakang atau setengah tiang, ya, maju sedikit atau mundur sedikit, ya, mundur sedikit ke belakang, tidak, berdasarkan hadis ini. Jelas, ya? Baik, lanjut. Lalu ibuku berkata,
wahai Rasulullah, doakanlah pembantumu ini. Beliau lalu mendoakanku agar mendapatkan segala kebaikan. Pada akhir doanya beliau bersabda, wahai Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berilah dia berkah. Nah, pada perkataan Anas radhiyallahu taala anhu, faqalat ummi ya Rasulullah khuwaidimuka. Wahai Rasulullah, ibu Anas bin Malik radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, pembantu kecilmu, yakni siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ud'ullaha lahu. Tolong berdoa kepada Allah untuknya. Di sini kata para ulama bisa kita ambil pelajaran bahwa ihtimam, perhatian besar seorang ibu terhadap kebaikan anaknya, ya, agar Rasulullah SAW itu terbukti, ya, perhatian besar ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Anas radhiyallahu taala anha kepada Anas radhiyallahu taala anhu itu sangat besar sekali, di mana ibunya meminta kesediaan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berdoa kepada Allah, meminta kebaikan untuk anaknya. Dan ini boleh teman-teman, hafizakumullah, ya, boleh meminta doa, didoakan oleh orang soleh yang hadir di hadapan kita. Nah, kemudian fada ali bikulli khairin. Lalu Nabi SAW pun berdoa untukku, meminta semua kebaikan. Kana fi akhir du'aihi an qal Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Di akhir doa Nabi SAW, coba lihat, Nabi SAW menutup doanya dengan permintaan kepada Allah, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya, serta berikan keberkahan kepada harta dan anaknya. Kalau tidak diberkahi, berarti dikhawatirkan bisa justru malah harta dan anak yang banyak itu membawa malapetaka. Ya. Penghujung hadis ini merupakan catatan penting untuk kita, bahwa sebenarnya yang dituju dari anak ataupun harta adalah keberkahannya. Banyak diberkahi, walillahil hamd. Ya. Daripada banyak tidak diberkahi, justru malah menjadi malapetaka, memberatkan hisab kelak di hari kiamat. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, di mana Nabi SAW mengatakan wabarik lahu, berkahi ya Allah. Kalaupun diberikan harta yang banyak dan anak yang banyak, namun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman hafizakumullah, dalam jalan yang lain Nabi SAW mendoakan agar Anas dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka satu ketika Anas berkata, talat hayati hatta istahyaitu minan nas. Umurku begitu panjang sampai aku malu kepada orang lain. Saking panjangnya umur Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi ingat, Nabi SAW mengatakan wabarik lahu. Apapun kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa Nabi SAW, tetap Nabi SAW mengatakan wabarik lahu, berikan keberkahan. Ini Anas sendiri radhiyallahu taala anhu yang menuturkan bahwa talat hayati hatta istahyaitu minan nas. Umurku pun panjang sampai aku malu kepada orang lain.
Dan juga dalam riwayat lain disebutkan dari jalur yang lain, Rasul SAW mengatakan Allahumma gfirlah, ya Allah ampunilah dia, yakni Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian teman-teman hafizakumullah, berkenaan dengan harta, maka juga Anas radhiyallahu taala anhu bertutur bahwasannya fa inni aku mendapati diriku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Orang Ansor yang paling banyak hartanya. Kemudian berkenaan dengan anak, maka juga Anas bertutur mengatakan fadafantu mi'ata wa thalatha min waladi fadafantu mi'ata wa thalatha min waladi. Aku pun pernah menguburkan 103 dari anakku. Saking banyaknya anaknya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan itu mencakup anak dan cucunya. Tapi apapun, baik mencakup anak dan cucu, ini sungguh sangat luar biasa. Ya, bisa dibahasakan sekarang ini rekor. Iya kan? Anak dan cucunya sudah meninggal, tapi dia masih hidup, panjang umurnya. Ya. Kemudian dia juga berkata, Anas juga berkata, aku berharap Allah Subhanahu wa taala ya mau mengampuni diriku. Nah, ini teman-teman hafizakumullah, doa dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada Anas ibn Malik agar diperbanyak oleh Allah Jalla wa ala harta dan anaknya, sehingga hadis ini sangat cocok sekali dengan babnya, ya. Dengan demikian kita berpindah kepada bab yang berikutnya. Tafadhol. Bab 41, ibu adalah pribadi yang penyayang. Nah, bab 41, ibu adalah pribadi yang penyayang. Nah, ini mungkin pernah kita katakan di sini bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah kasih sayang yang sering sekali menjadi sebuah permisalan di dalam syair-syair dan di dalam puisi-puisi dan yang sejenisnya. Karena memang ya, tidak ada kasih sayang yang lebih besar antar sesama makhluk kecuali kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ibu saking sayangnya kepada anaknya dapat melakukan apa saja demi sang anak. Maaf, kadangkala dia juga melakukan apa yang diharamkan karena ketidaktahuan dan kejahilannya, dan dia hanya mengandalkan kasih sayang serta perasaannya yang begitu sangat tidak bisa dia bendung kepada anaknya. Kadang dia melakukan sesuatu yang dilarang, semisal mencuri dan seterusnya, agar anaknya bisa makan. Dan kadang melakukan sesuatu yang tidak wajar dan tidak manusiawi seperti berpanas-panasan, berhujan-hujanan dan seterusnya, agar anaknya bisa hidup. Ya. Dan ketika anaknya sakit, kerap sekali seorang ibu menginginkan agar penyakit anak itu pindah ke dirinya. Makanya ya, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah kasih sayang yang terbesar antar sesama makhluk, kecuali kasih sayangnya Nabi alaihissalatu wassalam kepada umat ini. Itu lebih besar. Nah, dalam bab ini juga ada satu hadis, kita dengarkan. Dari Anas bin Malik, ia berkata,
seorang wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa 2 orang anak. Aisyah memberinya 3 buah kurma. Orang itu memberikan sebuah kurma kepada masing-masing anak dan dia memegang yang satu untuk dirinya sendiri. Nah, coba perhatikan. Kita ulangi, ada seorang wanita datang dengan 2 putrinya atau dengan 2 anaknya meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu diberi 3 butir korma sesuai dengan jumlah orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai sini lanjut. Kedua anak itu pun memakan kurma mereka hingga habis. Kemudian melihat ibu itu pun mereka pun membagi kurmanya menjadi 2 bagian. Baik. Yang namanya anak-anak dapat makanan langsung, ya langsung dimakan. Ya. Setelah habis kurma yang ada di tangan anak itu masing-masing, dia lihat kepada ibunya. Di sini ada penundaan dari sang ibu untuk memakan. Ini kondisi sama-sama lapar, teman-teman, hafizakumullah. Tapi ibunya menunda untuk tidak memakan kurma miliknya yang hanya 1 butir. Karena apa? Karena dia sayang kepada anaknya. Kalau dilihat dari sisi kebutuhan, mungkin saja itu sudah cukup. Tapi sang ibu bertahan tanpa harus makan sedikit pun dan membagikan miliknya. Kurma itu dibagi menjadi 2 dan diberikan kepada anaknya. Sampai di sini kita merasa terharu, ya enggak? Dari tindakan seorang ibu yang kasih sayangnya luar biasa sekali terhadap anaknya. Tetapi ada yang membuat kita lebih terharu, teman-teman, hafizakumullah, yaitu tauladan dari ibunda, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lanjut. Ibu itu pun mereka pun membagi kurmanya menjadi 2 bagian dan memberikannya kepada kedua anaknya. Ketika Rasulullah SAW datang, Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "Mengapa engkau heran? Allah Ta'ala telah merahmatinya dikarenakan kasih sayang yang diberikan kepada kedua anaknya." Baik. Sekarang kita ingin bertanya kepada antum, apa kira-kira suri tauladan yang bisa kita ambil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Siapa yang tahu? Kalau tadi kita sudah terpukau dengan kasih sayang seorang ibu yang rela tidak makan, memberikan bagiannya kepada anak-anaknya, sekarang ada suri tauladan yang lebih membuat kita terpukau dan setidaknya kita harus meneladani ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang bisa jawab? Ya. Baik. Ibunda Aisyah hanya mempunyai 3 buah kurma. Dan itu pun itu yang kasihnya kepada orang tersebut. Nah, barakallahu fiik. Tentu dari semua aktor, kita bahasakan aktor lah ya, dari semua yang dibicarakan atau orang yang terlibat dalam hadis ini, yang paling dermawan adalah Nabi SAW. Kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, yang mendapatkan pengajaran langsung dari baginda SAW tentang kedermawanan. Aisyah memberikan semua yang menjadi miliknya, 3 buah butir kurma itu. Adapun sang ibu hanya memberikan 1, itu pun dibagi 2.
Ya. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Bisa jadi di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada makanan lain kecuali 3 butir kurma itu. Dunia mereka hanya itu. Tapi itu pun diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang datang meminta. Ini sungguh sangat luar biasa. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa yang membuat engkau heran wahai Aisyah? Laqad rahimahallahu birahmatiha sabiha atau sabiyaha. Apa yang membuat engkau heran Aisyah? Sungguh Allah telah merahmati wanita ini karena dia menyayangi, mengasihi 2 orang anaknya itu. Maksudnya, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya menjadi penyebab dia disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita katakan kepada setiap ibu atau calon ibu bahwa berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang besar ketika mengasuh anak-anak. Karena Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang pengasih, penyayang, maka akan yarhamuhumur Rahman, akan dikasihi, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Ar-Rahman. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Yang mengasihi sesama makhluk, bahkan kepada hewan. Kalau kita nanti sampai kepada bab yang ada di pertengahan kitab, maka kita akan dapati kita juga harus menyayangi hewan, bahkan kepada hewan kita harus menyayanginya, kecuali hewan-hewan yang disebutkan sebagai al-fawasiq, yang harus dibunuh, diberantas, seperti kalajengking, tikus, dan yang lainnya. Nanti akan kita sampai biiznillah kepada pembahasan tersebut. Sampai kepada hewan harus disayangi, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman, akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Al-jaza'u min jinsil amal. Irhamu man fil ardi. Kasihi dan sayangilah siapa saja yang di atas muka bumi ini, termasuk hewan. Apalagi anak. Yarhamukum man fis sama. Maka kalian akan disayangi oleh yang berada di langit. Mungkin seorang ibu kadang kesal melihat tingkah laku anaknya, atau bisa jadi anak itu tumbuh besar dan dewasa menjadi seorang yang fajir, pendosa, atau menjadi seorang yang fasik. Bisa jadi. Walaupun na'udzubillah itu terjadi di dalam kehidupan, anak yang sudah dibesarkan sejak kecil tiba-tiba menjadi orang yang fasik ataupun fajir, maka kasih sayang ibunya kepada anak itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Maka jangan katakan sia-sia saya membesarkan kamu, akhirnya kamu menjadi seperti ini. Enggak. Ya, tidak sia-sia. Bila dia menyayangi anaknya itu benar karena memang ihtisab. Al-ajr minallahi jalla fi'ula. Betul-betul mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman hafizakumullah, sebagian orang
ya, merasakan betapa sulitnya mengasuh anak, dari mulai membiayainya, memilih pendidikan untuknya, menafkahinya dan seterusnya. Tapi itu bukan perjuangan yang sia-sia. Kadangkala ada slogan-slogan yang mengatakan, hidup ini kan besar, dibesarkan dan membesarkan. Seakan ya rutinitas yang tanpa arti. Hari ini anak ini dibesarkan, besok kelak dia punya anak menjadi yang membesarkan, yang mengasuh. Ya, ini tidaklah sesederhana itu ya. Maksudnya ini bukan suatu yang lewat tanpa arti, tidak. Hadis ini sebagai bukti. Laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyaha. Sungguh Allah telah merahmati wanita ini karena dia menyayangi, merahmati kedua anak kecilnya. Ini sebagai bukti bahwa kasih sayang seorang ibu atau kasih sayang siapapun kepada yang disayangi, sekalipun yang disayangi itu kelak mungkin menjadi musuhnya, maka kasih sayang itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Kita lanjut kepada bab yang berikutnya. Bab 42, mencium anak kecil. Nah, bab ke-42, mencium anak kecil. Ini juga merupakan adab Islamiyah yang ditunjukkan oleh syariat Islam, serta syariat Islam mengajak kaum muslimin, kaum muslimat untuk beradab dengan adab ini. Karena mencium anak kecil itu bagian daripada menyayanginya, mengekspresikan kasih sayang, salah satunya kepada anak kecilnya, salah satunya dengan mencium. Cuma nanti ada pembahasan khusus untuk jariyah, untuk anak perempuan. Ya kalau usia 1-2 tahun nggak ada masalah. Ya, jangan yang besar. Nah ini kasus nanti. Ya, sibyan di sini maksudnya anak kecil. Nanti ada bab khusus soal mencium al-jariyah, anak perempuan yang kecil. Ya, para ulama memberikan batasan-batasan dan aturan-aturannya. Nanti kita juga biiznillah akan sampai kepada bab itu di kitab yang sama. Nah, teman-teman hafizakumullah, mencium anak kecil seperti yang kita katakan tadi masuk dalam ranah mengasihi dan menyayangi mereka. Ini tindakan bukan tanpa arti, melainkan suatu yang sangat-sangat positif, akan membawa manfaat kepada yang mencium dan kepada anak kecil yang dicium. Manfaat yang diraih dan didapatkan oleh orang yang mencium anak kecil, ya, ini menunjukkan ada rahmah, ada rahmah, ada kasih sayang dalam hatinya. Dari dalam keluar. Nah ini yang menarik. Dari dalam kasih sayang keluar, diaplikasikan lewat tindakan, yaitu mencium anak kecil. Jadi terkolaborasi antara amalan batin dengan amalan zahir. Ini luar biasa sekali. Manfaat kepada si kecil yang dicium, dia merasa dikasihi oleh orang yang dewasa. Dia merasa terlindungi dan dia akan hidup berlimang kasih sayang yang membuat dia pede, membuat dia percaya diri. Karena yang tua-tua, yang lebih tua darinya menyayanginya. Kita bisa bayangkan generasi yang disayangi bagaimana tumbuhnya dengan generasi yang dicueki. Luar biasa perbedaannya, ya. Baik, kita lanjut setelah adzan Isya dikumandangkan biidznillah.
Mencium anak kecil, memberikan kasih sayang, perlindungan, kelembutan kepada mereka, dan juga akan membuat mereka gembira, senang hatinya. Ciuman ayah, bunda kepada si kecil mereka memberikan pengaruh kepada kejiwaan si kecil. Kemudian kepada pendidikannya juga. Tapi syariat Islam mengajarkan kepada seorang ayah, kepada seorang ibu harus adil, seadil-adilnya kepada anak-anak mereka, termasuk soal ciuman kepada anak. Luar biasa ya. Nanti akan kita sampai kepada insya Allah bab yang lain yang bukan soal mencium anak kecil. Itu tentang kejadian An-Nu'man bin Bashir nanti biiznillah. Kalau tidak hari ini berarti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita berbicara masalah syariat Islam mengajarkan dan menuntut agar ayah, ibu adil seadil-adilnya kepada anaknya, kepada anak-anaknya, termasuk soal mencium sang anak. Pernah satu ketika ada seorang lelaki yang duduk di samping Nabi alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang. Lalu dia pun menciumnya serta memangkunya. Tidak beberapa lama datang anak perempuannya dan juga yang masih kecil. Akhirnya diambil dan dipangkunya tanpa dicium. Lalu Nabi SAW melihat kejadian itu dan berkata, "Halla adalta bainahuma?" Tidakkah engkau mau berbuat adil untuk keduanya? Padahal soal mencium anak ditegur oleh Nabi alaihissalam. Lalu bagaimana dengan harta, dengan yang ini, dengan yang itu? Terkadang sebagian orang tua menganggap ini masalah yang remeh, tidak punya efek. Para ulama menjelaskan ini punya efek. Akan terjadi dan terbina di dalam hati sebagian anak itu rasa hasad dan curiga kepada orang tuanya. Karena dia melihat sikap, oh kok begini? Iya. Akhirnya rasa hasad, curiga, dan hal-hal negatif lainnya mulai merasuki hatinya. Apalagi kalau anak itu sudah bisa melihat, berpikir ya, kok begini, adik dicium, kakak kok tidak, kan begitu. Jadi dari kecil sudah ditabur bibit-bibit hasad kepada anak-anaknya. Ya wajar kalau nanti besar mereka bertempur. Yang sayangnya orang tua tidak bisa jadi wasit lagi. Kenapa? Sudah tua. Akhirnya banyak orang tua yang pingsan, stroke karena kelakuan-kelakuan anaknya. Yang dia sudah lupa. Bibitnya udah bertahun-tahun dia tabur. Lupa. Dan itu yang dia tuai. Sayangnya saat memanen, menuai, usia sudah tua. Nah, ini perhatikan teman-teman. Sampai sedemikian rupa syariat Islam ini mengajarkan kita untuk hati-hati. Ya. Adil kepada anak-anak. Ingat, konsep adil itu tidak serta-merta sama rata. Tidak serta-merta. Kalau anak-anak sudah besar terutama ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka.
Nah, ini teman-teman, mari kita dengarkan hadisnya. Tafadhal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Nah, ada seorang Arabi, seorang badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya heran, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak, katanya. Karena menurut sebagian orang, mencium anak kecil itu justru malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan martabat, dan dapat mengurangi wibawa. Nggak perlulah anak kecil dicium. Ya. Maka badui ini heran, ini kok bisa kalian mencium anak kalian dan kami tidak? Karena dia menghitung dan menganggap ini dapat merusak harga diri, menurunkan martabat, ya, dan yang mengarah ke arah sana. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidak mampu mencegah jika ternyata Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari hatimu. Naam. Sungguh aku tidak mampu mencegah bila Allah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu. Karena Nabi SAW tidak punya kemampuan untuk itu. Laisa laka minal amri syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kau tidak punya urusan ya Muhammad. Tidak bisa memberikan dan menghalangi bila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kasih sayang kepada seorang atau mencabut kasih sayang dari seseorang. Enggak bisa Nabi alaihissalatu wasallam. Beliau tidak punya wewenang untuk itu. Sehingga beliau mengatakan, aku tidak mampu untuk membendung, menghalangi jika Allah Jalla wa ala mencabut kasih sayang dari dalam hatimu. Luar biasa ini ya, kalau ada orang yang hidup tanpa ada kasih sayang di dalam hatinya, itu bagaimana bengisnya orang tersebut. Ya. Nah, teman-teman hafizakumullah, ya, pada kesimpulannya bahwa mencium anak kecil yang menjadi sesuatu yang mengherankan dari seorang Arabi yang menganggap ini suatu yang tidak wajar. Dia menyangka itu akan mengurangi harga diri, martabat dan seterusnya. Ternyata syariat Islam justru malah menganjurkannya. Bahkan seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa mencium anak kecil itu keluar dari rasa sayang dalam hati yang terwujud dalam bentuk tindakan atau fi'il. Ya. Baik, untuk melengkapi pembahasan ini kita langsung kepada hadis yang berikutnya. Tafadhol. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan, putra Ali. Saat itu Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk di samping beliau. Aqra lalu berkata, saya punya 10 orang anak dan tidak pernah satupun dari mereka saya cium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya lalu berkata, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan disayangi atau memperoleh rahmat Allah. Nah, ini hampir senada ya dengan hadis yang sebelumnya. Namun di sini Al-Aqra radhiyallahu taala anhu melihat langsung praktek nyata dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al-Hasan, di mana dia juga heran
Karena dia punya 10 anak, tidak satu pun pernah dicium. Ya. Al-Aqra tentu menceritakan kondisi sebelum dia mengenal ajaran Islam, sebelum dia belajar bersimpu di hadapan Nabi SAW. Tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menjadi pelajaran penting bagi Al-Aqra radhiyallahu taala anhu. Tetapi begitulah, mungkin di dalam masa kejahiliaannya dia juga seperti Arabi tadi, menganggap mencium anak kecil itu merendahkan martabat.